Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara kelima. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah dengan menyanyi bersama-sama dari NKB 2 ayat 1 sampai 2, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, beri selamatnya yang maha esa, berikan namanya, katanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing pada Minggu Sengsara kelima terambil dari Mazmur 72 ayat 13 sampai 15. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak gelap menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-anak. Ya Tuhan Yesus, Anak Bapa Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kesalahan kami. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup.
Yesus Tuhan, berdatanglah, masuk ke dalam terangmu tetap. Yesusku datanglah, dari sengsara sakitan ai, masuk ke dalam kasih ajar, dan merindukan kesatuan. Yesusku datanglah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di minggu sengsara ini kita akan menapak tilas penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus di jalan sengsaranya. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah memecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sini jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di hari perhentian-Mu ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengenang sengsara-Mu. Diberi kesempatan untuk mendengar firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu dimeteraikan di loh hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami di surga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabda. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini di Minggu Sengsara kelima tidak akan baca dan dengarkan bersama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop bacaan kita, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu jemaat imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang menghayatinya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari perhentian ini karena kita diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama dengan jemaat Gemis Sisaremahe di Makassar ini. Dan hari ini tentunya terlebih istimewa kita merayakan Minggu Sengsara kelima dari minggu-minggu sengsara yang kita rayakan untuk tiba pada hari istimewa luar biasa, yaitu kematian dan kebangkitan. Peristiwa kematian dan kebangkitan tentunya merupakan puncak daripada iman kita.
Rasul Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Oleh karena itu, hari ini kita meyakini bahwa iman dan kepercayaan kita kepada Kristus tidak sia-sia, karena Kristus sungguh bangkit. Namun untuk bermegah, untuk merayakan kebangkitan, kita perlu merenungkan bagaimana Tuhan Yesus menjalani masa-masa sengsara. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah peristiwa atau momentum yang istimewa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat, yang menjadi alamat surat Rasul Petrus. Jemaat di Asia Utara pada saat itu sementara mengalami banyak masalah, penderitaan sebagai pengikut-pengikut Yesus yang baru. Mereka mendapat hambatan dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu Petrus mengirim surat kepada mereka untuk menyatakan bahwa segala hal yang mereka alami sebagai murid-murid Kristus tidak dapat dibandingkan dengan identitas keberadaan mereka sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Oleh karena itu saya akan membaca ayat 9 yang merupakan dasar daripada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat 9 berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selalu di awal khotbah saya selalu membuat pernyataan untuk mengingatkan kita siapa sesungguhnya kita. Itu sebabnya orang-orang Kristen selalu bangga dengan kekristenannya. Kenapa bangga dengan kekristenan kita? Karena keberadaan kita sebagai orang Kristen adalah keberadaan yang sangat istimewa. Apa keistimewaan kita? Keistimewaan kita karena kita adalah anak Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang menjadi alamat suratnya. Petrus ingin membuat sebuah pernyataan yang tegas. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu adalah bangsa yang terpilih, atau kelompok orang, atau orang-orang yang dikhususkan Allah. Dipilih itu artinya dikhususkan Allah. Dan ini sesuatu yang sangat melekat dengan tradisi Yahudi. Umat Israel adalah umat pilihan, umat yang dikuduskan dan dikhususkan oleh Allah. Mereka dipilih bukan karena mereka adalah umat yang hebat, yang tidak berdosa, umat yang dibanggakan Tuhan. Bahkan Tuhan selalu mengatakan bahwa umat Israel itu umat yang tegar tengkuk, karena mereka terlampau sering menyakitkan hati Allah. Mereka terlampau sering berjalan menurut kehendak mereka. Tetapi dalam konteks inilah Rasul Petrus ingin mengingatkan jemaat pada saat itu. Mereka memang adalah bukan orang-orang Yahudi secara jasmani, tapi mereka adalah umat pilihan Allah, seperti yang dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Umat Israel diangkat menjadi bangsa dan umat terpilih. Tapi Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus telah juga dijadikan bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, apa tujuan Allah memilih dan menyebut
kita sebagai pengikut-pengikut Kristus sebagai bangsa terpilih. Bangsa terpilih adalah orang-orang yang dikhususkan Allah. Kalau kita baca ayat terakhirnya di situ, untuk menyatakan terang Allah yang ajaib. Saya akan menguraikan satu persatu tentang ayat 9 yang begitu menarik. Satu ayat ini tetapi kita bisa menguraikan atau bisa memahami dari banyak aspek yang bisa mengantar kita untuk memahami siapa kita sesungguhnya. Siapa orang Kristen sesungguhnya? Siapa orang yang percaya kepada Kristus sesungguhnya? Kamulah adalah alamat bagi pengikut Kristus pada zaman itu, dan tentunya juga zaman kita. Kamu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kamu adalah bangsa terpilih. Bangsa terpilih adalah orang-orang pilihan Allah. Dan di situ dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat adalah konteks bahwa seseorang dalam tradisi Yahudi menjadi imam, itu orang-orang Lewi, adalah orang-orang yang bisa mewakili umat untuk berjumpa dengan Allah. Itu fungsi imam. Ya. Juga dalam agama Katolik misalnya, ya, umat datang kepada pastor untuk menyatakan atau menyampaikan beban-beban mereka, nanti pastor menyampaikan semuanya kepada Allah sebagai imam. Tapi dalam konteks kekristenan kita, dalam konteks surat Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih menjadi apa? Menjadi imamat, menjadi imam. Artinya ialah bahwa sebagai orang Kristen, bukan kita tidak perlu imam, bukan tidak perlu pendeta. Kalau kita tidak perlu pendeta, saya tidak perlu berdiri di sini lagi. Tapi yang dimaksud dengan imamat artinya bahwa harga kita, posisi kita, nilai kita sama dengan nilai imam yang juga punya akses untuk berjumpa dengan Allah tanpa melalui orang lain. Itu imamat yang diberikan kepada kita. Sebuah kehormatan bahwa kita mempunyai akses langsung dengan Allah. Kamu adalah. Itu berarti kita diberi status baru sebagai sahabat Allah. Kalau Yesus katakan kamu adalah sahabatku. Aku tidak lagi aku menyampaikan kepadamu apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai seorang sahabat aku tidak menyimpan rahasia. Dan itulah status kita sebagai orang, kita sebagai sahabat. Nah, kalau kita sahabat Allah, itu berarti kita adalah imamat yang rajani. Kita memiliki fungsi imam. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita semua ini adalah imam. Imam juga untuk orang lain. Di rumah tangga masing-masing, bapak atau ibu juga imam. Ya, kadang-kadang imam itu ditujukan untuk laki-laki. Tapi ibu juga, perempuan juga imam. Imam artinya bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus telah diberi hak imamat. Supaya apa? Supaya kita dapat langsung berjumpa dengan Allah. Ini luar biasa sekali. Ya, kita ya biasa diilustrasikan bahwa telepon atau nomor Allah itu tidak tertutup untuk kita. 24 jam kita bisa berhubungan langsung dengan Allah karena kita adalah imamat. Posisi status kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Yang kedua adalah imamat yang rajani. Saya tadi juga ada diskusi dengan teman bahwa kita ini bukan orang sembarangan lagi. Kita ini adalah raja karena kita telah diwariskan atau kita adalah pewaris kerajaan Allah, putra mahkota kerajaan Allah. Itu berarti kita adalah raja, bukan lagi hamba. Nah, dalam status sebagai raja, itulah harga kita di mata Tuhan. Betapa luar biasa kalau Yesus adalah Raja Sorga dan kita telah diangkat menjadi putra mahkotanya. Kita bisa membayangkan posisi kita. Imamat yang rajani. Rajani artinya bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Kita pewaris daripada kerajaan Allah. Yang berikut dikatakan di situ bahwa kamu adalah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara-saudara, bangsa yang kudus. Kudus di sini diartikan bangsa yang dikhususkan, dibersihkan. Kalau kita memahami bahwa kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu telah diangkat dari lumpur dosa. Kamu telah dicuci, dibasuh oleh darah Kristus. Sehingga kamu telah menjadi orang-orang kudus. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Status kita adalah orang kudus. Sehingga ya, kalau di Katolik ada namanya santo. Santo itu adalah orang kudus. Dan orang kudus itu adalah orang-orang yang dapat diberikan gelar santo itu karena dia orang yang sungguh-sungguh suci menurut agama Katolik. Kudus karena mereka hidup dalam kekudusan. Nah, kalau kita disebut bangsa yang bangsa yang kudus, itu berarti bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita telah diangkat sebagai bangsa yang kudus. Itu berarti cara hidup kita harus memperlihatkan kekudusan kita. Betapa menyedihkan dan memprihatinkan kalau orang-orang Kristen hidup dengan cara yang tidak kudus. Hidup dengan cara-cara duniawi. Nah, oleh karena itu hari kita merayakan penderitaan Yesus, mengenang penderitaan Yesus, kita ingat bahwa penderitaan itu dijalaninya untuk menguduskan kita. Kita yang berada di lumpur dosa, Yesus masuk ke dalam surat Rasul Filipi dikatakan bahwa Allah telah menjadi, anaknya telah menjadi manusia. Dan bukan saja manusia, mengambil rupa seorang hamba. Saudara-saudara, Allah mengambil status kita, posisi kita yang tinggal dalam lumpur dosa. Kita telah dibasuh darah Yesus. Yesus masuk ke lumpur itu mengambil kita, supaya kita menjadi kudus. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita dikuduskan dari dosa dan menjadi orang-orang kudus. Nah, menjadi orang-orang kudus itu menggambarkan perbedaan kita. Rasul Paulus dalam surat juga mengatakan, kamu bukan lagi orang anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Apa itu anak-anak terang? Anak-anak terang itu adalah anak-anak mencerminkan, yang menyaksikan cara hidup Kristus. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah gambar Allah. Kita adalah gambar Allah. Orang-orang Kristen adalah gambar Allah karena kita sudah dikuduskan. Kita sudah serupa dengan anak. Kita mengambil rupa seorang seperti Kristus. Oleh karena itu, hidup kita adalah hidup untuk menyaksikan terang Allah dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya juga dikatakan, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa sekali. Kita bukan lagi milik orang lain, milik yang lain, tapi kita adalah milik Allah. Kita telah ditebus, kita telah diambil. Yang awalnya memang kita adalah milik iblis, karena iblis telah memenangkan kita. Kemenangan iblis atas Adam dan Hawa menjadikan kita menjadi milik iblis. Tetapi kita telah direbut oleh Allah melalui kematian Yesus di kayu salib, yang seharusnya kita disalib, tapi Allah mengambil hukuman itu dan dia menjadi yang terhukum. Supaya apa? Supaya kita menjadi milik Kristus, milik Allah. Ini sangat luar biasa, dan ini harus dihayati sebagai orang Kristen, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, bukan lagi kepunyaan orang lain. Jadi kita tidak lagi menjadi milik dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita tidak lagi menjadi milik kuasa kegelapan, tapi kita telah menjadi milik kuasa terang untuk memberitakan terang Allah dalam kehidupan kita. Nah, orang Kristen penting karena kita adalah milik Allah. Dan sekali lagi dari awal saya ingin mengingatkan bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak yang telah mewarisi kerajaan Allah.
Ya, saya selalu mengingatkan, kita lebih dari anak presiden, kita lebih dari anak gubernur, kita lebih dari anak bupati. Karena kita adalah anak Allah. Kita telah menjadi milik Allah. Yang berikut, bangsa yang terpilih. Ya, kalau kita baca dalam kitab Keluaran, umat Allah dikhususkan, dipilih Allah di dalam kehidupan umat sebagai umat atau bangsa pilihan Allah. Jadi gelar-gelar dan sebutan umat Israel sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, telah diwariskan kepada kita atau telah dikenakan kepada kita sebagai gereja. Gereja adalah Israel baru. Status Israel yang menjadi umat pilihan, bangsa yang dikuduskan, dikhususkan Allah, telah diberikan kepada kita sebagai gereja. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi milik Allah, ketika kita telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, apakah sudah selesai sampai situ? Tidak. Semua ini dilakukan dengan tujuan supaya kita yang telah menjadi milik Allah mendemonstrasikan, memproklamasikan, memancarkan cara hidup Allah. Nah, oleh karena itu orang-orang Kristen yang dikuduskan, yang sudah menjadi milik Allah, haruslah dalam seluruh kehidupannya dia memperlihatkan sebagai milik Allah. Karena kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sungguh luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal budi kita saja, tapi dengan iman. Kita percaya dengan iman. Inilah yang disebut dengan sola gratia. Keselamatan adalah anugerah Allah. Allah telah menganugerahkan keselamatan kepada kita dan memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang disebut penebusan dosa, di mana Allah menggantikan kita di kayu salib. Itulah makna kita merayakan minggu sengsara. Saat ini kita berada dalam minggu sengsara ini untuk membawa kita merenungkan betapa besar kasih Allah, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak pilihan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Semoga minggu sengsara ini akan menjadi minggu perenungan kita untuk introspeksi, untuk mengenang kembali sudah sejauh mana kita menjalankan amanah tanggung jawab kita sebagai anak-anak ketebusan Allah, sebagai bangsa terpilih, sebagai bangsa yang telah dikuduskan. Amin. Menerang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah kerajaan ya kasih yang mesra, bagai pelot yang karena merindukan ufuk timur pagi mereka. Sampai
tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan, dan mati untuk keselamatan kita di dunia ini. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB 199 ayat 1, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Kita masuk dalam doa persembahan. Bapak Ibu sedang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena cinta kasih dan penyertaan-Mu Engkau masih melayakkan kami untuk datang bersama-sama beribadah di Minggu Sengsara kelima. Pada saat ini juga Bapa, Engkau masih melayakkan kami untuk membawa persembahan kami Bapa. Engkau memberkati persembahan yang sudah kami bawa. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kesaksian firman-Mu di mana saja persembahan ini digunakan. Untuk yang mengelola persembahan ini, Engkau memberkatinya untuk bisa mengelolanya dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengadakan bersama pengakuan iman rasuli, dan saya undang kita untuk berdiri. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ada di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kiranya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa, syukur, dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena kami yakin sebagaimana Engkau berjanji, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga kehadiran-Mu sungguh-sungguh menjadi kesempatan indah bagi kami untuk menyampaikan segala isi hati kami kepadamu melalui doa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami di hari-hari hidup kami sampai pada saat ini. Kalau kami masih hidup sampai saat ini, kami yakin karena itu adalah anugerah-Mu. Karena betapa tantangan berat yang kami hadapi, khususnya di tengah pandemi ini, kami boleh masih berada seperti ini karena Tuhan masih menjaga kami, masih memberi kesempatan kepada kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama di hari perhentian, khususnya ketika kami memperingati Minggu Sengsara Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami tentang siapakah kami sesungguhnya. Kami adalah anak-anak ketebusan, pewaris kerajaan-Mu, yang Engkau berikan tanggung jawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan terang yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dalam perjalanan kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu di tempat ini, Gemis, Saremahe, Makassar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah menempatkan mereka di sini, Engkau juga yang akan melindungi, menyelamatkan mereka, mengantar mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka masing-masing, berkati bapak dan ibu rumah tangga, orang tua, anak-anak, cucu, semua yang ada dalam kehidupan jemaat-Mu di sini. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan menjaga mereka semua Tuhan, seperti Tuhan menjaga biji mata Tuhan sendiri. Tuhan akan mengawal keluar masuk mereka dalam perjalanan beriman mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka, di tempat pekerjaan, di rumah mereka, di tengah-tengah masyarakat mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami datang menyerahkan pelayanan jemaat-Mu di sini, baik jemaat Cisaremahe di sini, juga jemaat-jemaat Gemis di berbagai tempat, yang utamanya juga sinode yang berada di Sangir. Kiranya Tuhan juga akan memberkati semua hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu yang tergabung dalam Gereja Masih Injili di Sangir Talaut. Ibu pendeta bersama dengan suami, bersama dengan semua para penatua diaken yang melayani jemaat ini. Tuhan urapi mereka semua dengan kekuatan kesehatan. Tuhan urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, supaya mereka dapat melayani dengan baik dan umat-Mu bertumbuh dalam iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami datang menyerahkan kekasih-kekasih kami yang sedang dalam pemulihan dan bahkan yang berada dalam keadaan sakit. Bapak Yan boleh tinggi, Ibu Masye Manumpil Lahunduitan, Ibu Pendeta Nerci
Huka Watumena. Dan masih ada banyak lagi Tuhan anak-anakmu yang sementara bergumul dengan kelemahan dan sakit mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa penyembuhan. Kami juga bersukacita bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun, Ibu Esti Manamo Manesa, anak Edgar Lee, anak Dimas Abbas, Ibu Pendeta Neji Huka Watumena, anak Kuini Lahun Witan, Ibu Ana Muhalim. Mereka bersukacita karena ketambahan usia sebagai anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, mereka akan mengembalikan syukur kepadamu dan meyakinkan bahwa semua anugerah yang telah mereka terima adalah pemberian dan kasih Tuhan, karena tidak seorang pun yang dapat menambahkan sehasta pun dari langkah hidupnya. Kami datang menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Indonesia Maju, dan semua pejabat-pejabat yang Tuhan beri amanah untuk memimpin bangsa ini. Tuhan karuniakan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami datang juga berdoa secara khusus untuk pemerintah kami di Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah, yang sementara menjalani proses di KPK. Kami datang mohon kekuatan Tuhan, hiburkan keluarga, hiburkan semua dan kuatkan semua orang yang mengasihi, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan melalui proses-proses yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Gubernur yang telah diangkat menjadi pelaksana tugas Gubernur, Bapak Andi Sudirman. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu juga untuk mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya. Juga Bapak Wali Kota Makassar yang baru saja dilantik dalam masa periode kedua ini, Tuhan juga akan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk mengemban amanah yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh hidup kami, menyerahkan bangsa kami yang sementara mengalami pandemi. Proses vaksinasi yang sementara dijalankan, Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan pada waktunya bangsa kami akan terbebas dari COVID-19. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami persembahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, dan anak kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari NKB 128. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. BPMJ mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Octavianus Masih yang telah memimpin kita dalam ibadah Minggu Sengsara kelima, Penatua, Kantoria, Organis, dan Multimedia yang sudah bertugas dalam pelayanan ibadah Minggu Sengsara kelima ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Pendeta Adri Octavianus Masih dalam memimpin PGIW wilayah Sulawesi Selatan Tenggara Barat diucapkan selamat atas terpilih kembali. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini. Perkenankan kami menyampaikan salah satu program Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Satu Dalam Kasih atau SDK. Program ini sebagai jembatan dalam menjawab kebutuhan Alkitab bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang belum bahkan tidak mampu memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan geografis. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi mendukung program Satu Dalam Kasih dengan cara doakan, wartakan, donasikan. Pelayanan program Satu Dalam Kasih dapat Bapak dan Ibu saksikan melalui video berikut ini. Tuhan memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak 1.000.000 dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori,
Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar 14.725.000.000 rupiah. Mari dengan penuh kasih kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Shalom.